Maria Fernanda Casada lahir pada tanggal 18 Juni 1994 di kota La Garita, berlokasi di Provinsi Guanacaste di negara Costa Rica. Dia adalah anak satu-satunya di keluarganya dan kelahirannya adalah sebuah keajaiban bagi pasangan Casada. Ibu Maria telah dirawat karena ketidaksuburan bertahun-tahun dan dokter sudah menyerah dan mengklaimnya tidak akan memiliki anak. Namun terlepas dari semua ramalan, dia berhasil hamil dan melahirkan anak yang sehat. Orang tua Maria memberikan Maria dengan limpahan cinta dan kasih sayang, sehingga Maria menjadi putri satu-satunya. Anak perempuan itu kemudian memutuskan bahwa suatu hari akan menciptakan keluarga besar yang bahagia miliknya sendiri. Keluarga tersebut hidup dalam rumah yang luas dan nyaman, dan Maria memiliki kesempatan untuk belajar musik dan menghadiri sekolah seni. Maria dekat dengan seluruh keluarganya, namun dia paling dekat dengan bibi dari pihak ibu. Adik perempuan ibunya hanya 6 tahun lebih tua dari Maria. Maria unggul di sekolah, bersifat kreatif dan bersemangat dengan seni lukis dan patung. Orang-orang menggambarkan Maria sebagai orang baik, cerdas, empati, ramah, dan selalu siap membantu. Dia memiliki banyak teman, mudah bergaul, dan sangat menarik. Pada usia 18 tahun, Maria mulai berkencan dengan seorang pria yang dia kenal sejak sekolah. Hubungan mereka berkembang cepat. Pria itu tampak bisa diandalkan dan mencintai Maria. Tapi semua hancur ketika Maria mengatakan padanya Maria hamil. Pemuda yang seumur dengan Maria sama sekali tidak siap untuk kehidupan keluarga dan membesarkan seorang anak. Dia menyarankan Maria mengakhiri kehamilan itu, dan ketika Maria menolaknya, pria itu mengatakan hubungan mereka sudah berakhir. Maria terpukul, namun dia masih berharap setelah bayinya lahir, ayah bayi itu akan berubah pikiran dan kembali. Namun saat itu mantan pacarnya telah mempunyai pacar baru dan tidak ingin punya hubungan apapun dengan anak yang Maria lahirkan. Maria mendapat dukungan utama dari orang tuanya dan bibinya yang mendukungnya secara finansial dan bayi laki-lakinya. Ibu muda itu sadar dia tidak mungkin mengandalkan kerabatnya selamanya dan perlu menghidupi putranya sendiri. Maria mulai mencari pekerjaan. Segera dia menemukan pelajaran online tentang pembuatan sabun dan kerajinan lilin dekoratif. Sebagai orang yang kreatif, Maria tertarik dengan aktivitas ini. Maria membuat lilin dan sabun buatan tangan dan menjualnya secara online. Dia membuat grup sosial media dan mengiklankan barang dagangannya dan menerima pesanan individu untuk lilin dan sabun yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Maria mengembangkan keahliannya dengan tujuan menjadi pengrajin terbaik dan bermimpi menabung uang untuk membuka tokonya sendiri. Maria juga mulai mengajar kelas online dan mendapatkan penghasilan yang layak. Dia terus tinggal bersama orang tuanya dan putranya dan menabung untuk membeli rumahnya sendiri. Maria bekerja keras, tapi dia tidak pernah berhenti memimpikan pria dengan siapa Maria bisa membangun keluarga bahagia. Seseorang yang akan mencintai putra Maria seperti anaknya sendiri. Pada musim gugur 2017, Maria pergi ke kota untuk membeli perlengkapan pembuatan sabun dan lilin. Ketika Maria sedang berbelanja, seorang pria menawan, Esteban Rovira Vargas, mendekati Maria. Esteban memberinya pujian, mengatakan dia terpikat oleh kecantikan Maria. Esteban tampak sopan dan tulus, dengan cepat memikat Maria dan mendapatkan kepercayaan Maria. Maria setuju untuk jalan-jalan dengan Esteban dan minum kopi. Setelah percakapan singkat,
yang menandai dimulainya hubungan romantis mereka yang tidak terduga. Esteban lebih tua 12 tahun daripada Maria. Esteban benar-benar kebalikan dari Maria. Dia kasar, seringkali menggunakan kata-kata kotor, dan memiliki banyak kebiasaan buruk. Tetapi Esteban tidak pernah bicara tentang masa lalunya. Pada dasarnya, Esteban tidak punya pekerjaan, tetapi dia mempunyai tabungan yang banyak, yang diduga diperolehnya dari cara yang tidak jujur. Esteban memiliki senpi yang dia simpan di laci truk pick-up tuanya. Dia jarang melepaskan senpi itu, tapi tidak menjelaskan mengapa. Maria curiga kekasihnya mungkin terlibat dengan dunia kriminal, tapi Maria takut menanyakan langsung kepada Esteban. Sekitar 4 bulan dalam hubungan mereka, Maria memutuskan untuk memperkenalkan Esteban kepada keluarganya. Maria sangat cemas dengan reaksi orang tuanya karena alasan Esteban berperilaku provokatif, kasar, menggunakan bahasa kotor, dan ucapannya memicu kemarahan. Esteban secara terang-terangan menakut-nakuti orang tua Maria. Setelah Esteban meninggalkan rumah mereka, orang tua Maria mulai mendesak putrinya untuk memutuskan hubungan mereka karena khawatir dengan keamanan Maria. Namun Maria benar-benar telah dibutakan oleh cintanya dan menolak mendengar nasihat orang tuanya. Maria dengan naif percaya bahwa cinta dan dukungan Maria akan membantu kekasihnya mengelola kemarahannya, sehingga pada akhirnya Esteban akan tenang dan menjadi suami yang baik bagi Maria dan menjadi ayah penyayang untuk putra Maria dan anak-anak yang akan mereka miliki bersama. Beberapa minggu setelah bertemu orang tua Maria, Esteban memutuskan memperkenalkan Maria kepada keluarganya. Esteban mengundangnya ke makan malam keluarga di rumah ibu Esteban, tetapi acara itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Maria. Keluarga Vargas sama-sama pemarahnya, agresif dan sombong seperti Esteban. Mereka menggunakan kata-kata kotor yang dikomunikasikan dengan keras, dan pertengkaran apapun bisa langsung meningkat menjadi pertengkaran. Mereka memperlakukan kekasih baru putra mereka dengan hina, melontarkan komentar yang menghina, bahkan membandingkannya dengan mantan pacar Esteban. Mereka tidak suka Maria sudah memiliki anak dari hubungan sebelumnya secara terang-terangan. Dan yang lebih buruk lagi, keluarga Esteban juga menyukai minuman keras, dan ketika mabuk mereka menjadi lebih agresif dan tidak bisa diprediksi. Pada bulan Desember 2018, Maria mengatakan pada Esteban dia sedang mengandung bayi Esteban. Esteban tidak terlalu senang dengan berita ini, tetapi Esteban setuju meresmikan hubungan mereka. Pasangan ini menikah pada tanggal 6 April 2019 ketika Maria sedang mengandung 4 bulan. Mereka mengadakan pernikahan yang indah dengan gaun putih. Setelah pernikahan, pasangan ini pindah ke sebuah rumah kecil yang dimiliki Esteban. Tetapi sejak hari-hari pertama kehidupan pernikahan mereka dimulai, Esteban mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak lagi menahan ledakan kemarahan, tantrum tanpa jelas, dan tidak ragu-ragu menggunakan tinjunya. Hinaan, pukulan, dan penghinaan menjadi rutinitas di rumah mereka. Semuanya disaksikan oleh putra Maria yang berusia 5 tahun. Maria mengalami ini semua, tapi juga merahasiakannya selama beberapa bulan dari semua orang. Maria menghindari mengunjungi keluarganya supaya tidak melihat memar di wajah dan tubuh Maria. Maria menggunakan baju lengan panjang di cuaca panas dan dengan hati-hati menyembunyikan tanda di sekitar matanya dengan riasan agar tidak menarik perhatian tetangga. Namun Maria semakin takut akan kehidupan anaknya yang belum lahir dan bagaimana situasi ini akan mempengaruhi putra sulungnya.
Maria percaya setelah bayinya lahir, Esteban akan melunak dan peran sebagai ayah akan menjadi lebih baik. Maria menanggung kekerasan setiap hari dan penghinaan, sementara Esteban dengan terampil mengalihkan kesalahan pada Maria, mengingatkan Maria bahwa Esteban telah menerimanya dengan seorang anak yang tidak diinginkan orang lain. Esteban dengan ahli memanipulasi emosi Maria, mengetahui bahwa wanita yang sedang jatuh cinta tidak akan meninggalkannya. Esteban menakut-nakuti dan membuat Maria patuh, dan Maria takut sendirian lagi kali ini dengan dua anak. Dan ini menjadi tuas kendali utama Esteban. Namun beberapa saat sebelum kelahiran, setelah pemukulan brutal lainnya, Maria buru-buru mengemasi barang-barangnya, membawa putranya, dan melarikan diri ke rumah orang tuanya. Orang tua Maria terkejut karena tidak ada satu titik pun yang tidak ditandai di tubuh Maria, dan mendesak Maria untuk melapor ke kantor polisi, tetapi Maria dengan tegas menolak. Pada tanggal 11 Agustus 2019, Maria melahirkan seorang putra, dan Maria segera memberitahu suaminya melalui telepon. Esteban bergegas ke rumah sakit dalam 15 menit, tampak bahagia namun bingung. Esteban berlutut memohon pengampunan dari istrinya. Maria mempercayai Esteban dan pulang ke rumah bersama anak-anaknya. Orang tua Maria terkejut dengan keputusan putrinya. Mereka yakin ini karena putri mereka dimanipulasi oleh Esteban. Tapi Maria menolak mendengar orang tuanya. Maria mengatakan bila dia harus memilih, maka Maria akan memilih Esteban. Selama beberapa bulan, Esteban bersama istrinya dan putranya yang baru lahir memberikan mereka dengan penuh perhatian dan bahkan membantu beberapa tugas rumah tangga. Dia memperlakukan anak tirinya dengan dingin. Esteban tidak menganiaya anak tersebut, tapi jelas Esteban tidak nyaman berinteraksi dengan anak laki-laki itu. Namun dia berusaha tidak menunjukkannya. Esteban mendapatkan pekerjaan demi kesejahteraan keluarganya. Maria lebih bahagia karena semua berjalan persis seperti yang Maria impikan. Keluarga Maria percaya Esteban telah berubah, tapi kebahagiaan Maria berumur pendek. Esteban yang baik hanya bertahan selama 1 tahun. Setelah merayakan ulang tahun pertama putra mereka, kemarahan dan kekejaman Esteban yang selama ini dia pendam meledak, merubah rumah mereka menjadi ruang penyiksaan yang nyata. Dia memukuli istrinya, mematahkan beberapa tulang rusuk, dan hampir mencabut matanya. Maria melarikan diri ke rumah orang tuanya, yang sekali lagi meminta Maria melapor ke polisi. Tetapi Maria menolak. Beberapa hari kemudian, Esteban datang meminta maaf dan meminta Maria untuk kembali ke rumah, yang membuat orang-orang heran. Maria setuju, menyatakan dia masih percaya kepada suaminya dan berharap mereka bisa kembali hidup bahagia. Beberapa bulan kemudian, Maria berakhir di rumah sakit dengan luka serius, tetapi Maria selalu menyalahkan pada kecelakaan rumah tangga untuk menghindari keterlibatan polisi. Tetangga sering mendengar jeritan dan teriakan dari rumah pasangan ini, bahkan menyaksikan Esteban memukuli istrinya. Namun Maria selalu memohon kepada tetangganya untuk tidak menelpon polisi. Orang-orang sekitar takut pada Esteban, takut dia dapat menyerang mereka kapan saja. Baru pada bulan November 2021, Maria mengkhawatirkan nyawanya dan keamanan putra-putranya dan menghubungi polisi. Maria tidak bisa lagi hidup di bawah satu atap dengan tiran, manipulator, dan sadis. Sehingga Maria pindah ke rumah orang tuanya dengan anak-anaknya. Maria berhasil mendapatkan perintah penahanan terhadap Esteban, melarangnya mendekati Maria dan anak-anaknya. Maria mendokumentasikan luka-lukanya. Dokter mencatat banyak memar dan lecet
yang mengering di tubuh Maria, mengindikasikan pemukulan yang sistematis dan brutal. Kerabat dan tetangga mengkonfirmasi Esteban Vargas secara teratur menyerang istrinya dan mengancamnya. Pengadilan melarang Esteban mendekati istrinya dan menghubungi putranya tanpa persetujuan istrinya. Namun, surat perintah itu tidak menghalangi Esteban yang sering muncul di rumah keluarga Casada. Esteban menunggu Maria keluar dan bersikeras untuk berbicara. Maria bergegas kembali ke dalam untuk menghindari Esteban. Maria akan meninggalkan rumah ditemani oleh keluarga, takut akan serangan suaminya. Maria segera mengajukan perceraian. Pasangan itu mengalami proses yang sulit dalam membagi aset mereka dan membagi hak asuh anak. Maria mengajukan gugatan atas kekerasan rumah tangga, didukung oleh laporan medis yang mendokumentasikan luka-luka Maria dan keterangan saksi dari tetangga dan keluarga. Maria berharap mendapat hak asuh tunggal terhadap anaknya. Namun, Esteban memiliki rencana sendiri. Pada tanggal 3 Maret 2022, meskipun ada perintah pengadilan, Esteban datang ke rumah orang tua Maria yang masih menjadi istrinya. Esteban terlihat tenang, berperilaku sopan, dan meminta bicara dengan Maria. Orang tua Maria mencoba menolaknya, tapi Esteban berkeras. Beberapa menit kemudian, Maria muncul di pintu dan setuju untuk bicara. Entah apa yang Esteban bicarakan padanya, tapi Maria setuju pergi ke rumah Esteban untuk menyelesaikan masalah. Terlebih lagi Esteban membawa putra mereka bersamanya, karena Esteban mengatakan bahwa dia merindukan anak itu. Orang tua Maria menentang putri dan cucu mereka pergi dengan laki-laki berbahaya ini. Tapi Maria meyakinkan mereka bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Saat Maria dan putranya masuk ke dalam mobil Esteban, itulah saat terakhir Maria terlihat masih hidup. Mereka bertengkar di dalam mobil, dan ketika mereka sampai di rumahnya, Esteban menggunakan kata-kata kotor pada Maria, seperti yang didengar oleh tetangga. Pasangan itu dan putra bungsunya masuk ke dalam rumah dan teriakan tidak berhenti, dan tidak lama diikuti oleh benturan keras seolah-olah perabotan pecah dan piring-piring pecah. Kemudian terdengar tangis anak kecil dan suara Maria yang putus asa meminta pertolongan. Tetangga menelpon layanan darurat. Pria yang tinggal di seberang jalan bergegas datang membantu. Ketika dia datang, pintu depan terbuka dan Esteban muncul berlumuran darah. Di satu tangan, Esteban memegang anaknya yang menangis dan tangannya yang lain memegang pisau berlumuran darah. Wajahnya penuh kemarahan. Tetangga takut dengan keselamatan anak laki-laki itu, sementara Esteban melompat ke mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika polisi tiba, mereka menemukan jasad seorang wanita muda yang sudah meninggal. Maria terbaring di dapur dalam genangan cairan merah dengan banyak luka tajam. Darah menyebar di dinding, furnitur, bahkan ke langit-langit yang menggambarkan kebrutalan serangan. Ahli forensik menghitung luka tajam, kebanyakan ada di tubuh bagian atas dan lengan, yang korban gunakan untuk menutup wajahnya. Tampaknya Esteban menyerangnya dari belakang yang terlihat dari 3 luka tajam di leher dan bahu dari belakang. Maria kemungkinan besar mencoba melarikan diri, tapi suaminya menyusulnya dan terus menyerangnya. Tubuhnya tergeletak terlentang. Beberapa jam kemudian, mobil Esteban yang ditinggalkan di sisi jalan yang sepi, di dalamnya tergeletak senjata pembunuhan dengan sidik jari Esteban. Esteban mungkin menumpang bus atau mencuri mobil lain. Namun pilihan itu tidak mungkin, karena Esteban menggunakan pakaian berlumuran darah yang akan menimbulkan kecurigaan.
kemungkinan besar dia mencuri kendaraan untuk melarikan diri. Perburuan manusia diluncurkan. Polisi curiga Esteban berusaha melintasi perbatasan ke Nicaragua dengan anak itu dalam waktu beberapa jam. Foto Esteban dan putranya yang masih kecil disebar ke setiap pos pemeriksaan perbatasan, dan pada malam hari, buronan itu berhasil ditangkap. Esteban berhasil menemukan pakaian bersih, tetapi darah korban tetap ada di celana jeans dan sepatu ketsnya. Dia tertangkap di pos pemeriksaan paspor. Dia tidak melawan dan langsung meminta pengacara. Senpi dengan sidik jari Esteban juga ditemukan di mobil curian. Kejahatan ini diklasifikasikan sebagai femisida, kejahatan terhadap seorang wanita karena jenis kelaminnya, yang dianggap sebagai pelanggaran yang serius di negara-negara Amerika Latin yang biasanya dihukum penjara seumur hidup. Barang bukti dan kesaksian tetangga yang menyatakan selain pasangan itu dan anaknya, tidak ada orang lain lagi di rumah itu. Esteban telah berulang kali didakwa atas penyerangan. Namun satu-satunya saksi kejahatan itu adalah anak laki-laki berusia 2,5 tahun, putra Maria. Esteban dan pengacaranya melakukan strategi. Esteban mengklaim bahwa Maria sudah menyerangnya. Esteban hanya melindungi dirinya dari wanita yang marah, panik, dan bahkan memegang sajam. Esteban berargumen dia bahkan tidak ingat bagaimana dia melukai istrinya. Esteban hanya menyadari apa yang terjadi ketika istrinya diam. Keluarga Vargas mencoba menyoreng reputasi korban dan menyebutnya ibu yang buruk, istri yang buruk, pembuat onar dan tidak setia. Maria menyerang Esteban dan berakhir pada tragedi itu. Pengacara menggambarkan keluarga Casada yang tamak bermaksud mengambil alih semua harta benda Esteban dan menghilangkan kesempatan Esteban melihat putranya. Selama penyelidikan, bahkan perlu mengeluarkan jasad korban yang telah dimakamkan selama seminggu. Para ahli menolak klaim Esteban dan klaim pembela bahwa Maria sudah menyerang Esteban terlebih dahulu dengan 3 tusukan pada korban dari belakang. Pada tanggal 15 Mei 2023, Esteban dinyatakan bersalah atas kejahatan yang direncanakan terhadap istrinya. Esteban dihukum 36 tahun dalam penjara dengan keamanan maksimum. Hak asuh anak-anak Maria diserahkan kepada kerabat Maria. Kasus ini sangat mengerikan, merupakan tragedi dalam rumah tangga. Jangan mudah percaya dengan pelaku KDRT. Dengan sikap manipulatif dan kata-kata manis, berjanji tidak akan memukul lagi, tapi kenyataannya mereka terus memukul. Sampai di sini dulu guys. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.